Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Ref masih bersama kami ya. Pak Ref, jadi kemudian gimana nih yang pasti-pasti aja Pak Ref. Setelah kemudian Pak Anies Baswedan tidak bisa membawa partai-partai untuk bisa memberikan suaranya, dukungannya tentunya hingga tenggat waktu, bakal kemudian terjadi nggak pasangan aman ini? Karena kalau Mas Adi di sini bersama saya nih, Mas Adi ngomongnya katanya sudah wassalam. Betul nggak sih Pak Ref? Kalau pasti itu nanti pas waktu mendaftar ke KPU itu baru pasti itu Pak. Ya, dulu Anies mendaftarnya kapan? Anies Sandi itu mendaftarnya kapan? Pas last minute kan. Sebelum maghrib diputuskan. Habis itu last minute mendaftar ke KPU waktu 2017 ya, 2018 yang lalu. 17 yang lalu gitu ya. Itu yang pasti ya, kalau yang begitu yang pasti. Kalau sekarang kita bilang pasti, politik tuh begitu, dinamis, sangat dinamis. Tunggu tanggal mainnya ya. Nah, kalau yang pasti-pasti, nanti kalau kata Pak tadi, itu nggak bisa kita bilang pasti. Kita yang akan datang itu harus berkata insya Allah, tidak boleh pasti. Kalau Anies sudah kita deklarasikan dengan berpasangan dengan Soebul Iman, bukan kaleng-kaleng loh. Soebul Iman itu mantan rektor Paramadina, mantan presiden PKS, mantan wakil ketua DPR RI. Kalau bahasanya Pak ini tuh bukan kaleng-kaleng gitu. Artinya kita nggak ngasih orang sembarangan. Itu untuk berpasangan dengan Anies Baswedan untuk DKI sebagai PKS sebagai pemenang. Udah kita deklarasikan, udah diumumkan oleh Presiden PKS, begitu loh. Jadi jangan bilang PKS meninggalkan Anies, nggak ada itu. Sampai sekarang nggak ada. Harusnya Pak ini yang tanya. Bukan PKS dong ditanya. Masa PKS mau ditanya? Ya, jadi Pak Ref. PKS mendukung dia tahun 2017, PKS nggak dapat apa-apa kok. Baik. Jadi. Nggak dapat akhir kita waktu itu. Baik, Pak Refrizal, apakah artinya kemudian diberikan tambahan waktu lagi untuk kepada Anies Baswedan ini mendapatkan dukungan dari partai-partai lainnya, Pak Ref? Nah, itu yang saya bilang. Pak Ref, sepertinya terputus-putus. Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Pak Refrizal. Nanti mungkin setelah kami perbaiki, Pak Refrizal bisa kembali mengulang apa jawaban dari pertanyaan saya. Ya, Pak Refrizal sepertinya terputus-putus. Pak Refrizal, maaf Pak Refrizal, terpaksa kita coba dulu untuk bisa perbaiki komunikasinya. Kita menuju ke narasumber berikutnya yang juga baru bergabung dalam perbincangan kita. Perwakilan dari PKB yaitu Pak Hasbiullah Ilyas. Pak Hasbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hasbi. Masih mute. Baik, sepertinya masih di mute Pak Hasbi, kami belum bisa mendengar. Selamat malam, waalaikumsalam. Baik. Makasih Mbak. Iya Pak Hasbi. Bang Syahrin, Bang Adi. Iya, sekarang kita sudah bisa mendengar. Baik, Pak Hasbi, kita juga ingin sekali tahu bagaimana kemudian langkah dari PKB ini dalam memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta kali ini. Silakan Pak Hasbi. Sampai hari ini PKB partai yang pertama kali, DPW PKB DKI yang pertama kali mendeklarasikan Anies tetap masih bersama Anies Baswedan. Tidak berubah sama sekali. Jadi andai kata di media massa hari ini, sesuai kalau kita lihat judul di TV One hari ini, bahwa Anies sudah tutup buku, itu sesuatu yang sesuatu khayalan. Karena sampai hari ini PKB masih konsisten dengan Pak Anies Baswedan. Baik, kalaupun ternyata PKS pun mengusung aman, pasangan aman ini Anies Baswedan, Sohibul Iman, PKB juga masih akan memberikan dukungannya, Pak Hasbi? Nah, ini kendalanya. PKS itu pada waktu mendeklarasikan soal aman dengan Pak Sohibul Iman itu tanpa berkomunikasi dengan partai-partai pendukung Anies. Ini nggak bisa kan seperti itu, Mbak. Namanya kita berkoalisi nanti sama-sama mendukung Pak Anies, itu harus segala sesuatu itu diputuskan harus bersama, tidak boleh sendiri-sendiri. Karena kan tujuan untuk mendukung Pak Anies ini kan menang.
Makanya PKB sampai hari ini belum menerima kalau Anies dan Sohibul Iman. Belum menerima PKB hari ini. Nah, langkahnya Pak kemudian sebagai jalan tengah ini Pak, jadi tetap memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi kan kalau pasangannya Pak Anies ternyata Pak Sohibul Iman, PKB nggak setuju nih. Ada komunikasi-komunikasi lebih lanjut Pak mengenai hal ini? Oh iya, kita komunikasi dengan beberapa partai, dengan yang lain, termasuk dengan kawan-kawan PDI, semua. Kita komunikasi, tapi memang sampai hari ini belum ada titik temu. Menurut kami pemilu ini kan masih lama, pilkada ini masih lama. Toh kemarin kalau kita belajar dari pilpres kemarin, Pak Muhaimin itu dicalonkan dengan Pak Anies 3 hari sebelum pendaftaran di KPU, jadi masih panjang menurut saya. Jadi kita masih harus tunggu sampai nanti ya Pak ya, last minute ya Pak ya, menit-menit terakhir gitu ya Pak. Last minute, iya. Biasanya kan seperti itu. Kemarin Pak Muhaimin dengan Pak Anies Baswedan, ketua umum kami itu 3 hari sebelum pemilu, sebelum pendaftaran di KPU. Ya, jadi deg-degan Pak soalnya para pendukung Anies Baswedan ini kalau melihat seperti ini manuver dari para partai pendukungnya. Tapi kalau tadi Pak Hasbi sudah menjelaskan seperti itu, Mas Adi, jadi belum wassalam Mas Adi, masih besar peluangnya ternyata. PKS mengatakan masih bersama, begitu kan bahkan sudah deklarasi. Pak Hasbi juga memastikan walaupun nggak setuju kalau Pak Sohibul Iman yang merupakan pasangan dari Anies Baswedan. Mas Adi. Kalau kita mendengar statement-statement dari partai pendukungnya Pak Anies ya, ini kan template seperti 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Soal tetap mendukung Anies tapi dengan catatan wakilnya bukan Sohibul Iman dan seterusnya. Sehari 2 hari ini kan pembicaraan publik, kawan-kawan media dan para aktivis politik, ini sampai pada satu kesimpulan bahwa sebenarnya partai-partai non-Kim ini, PKS, PKB dan Nasdem, sebenarnya sedang membangun satu keseriusan komunikasi politik untuk menjadi bagian dari Kim. Apa faktor utamanya adalah ketika ada keinginan dan dugaan bahwa PKB, Nasdem, termasuk PKS itu ingin menjadi bagian dari koalisi Prabowo di 5 tahun yang akan datang. Salah satu teori dan mungkin bagian dari uji loyalitas, kalau ingin bergabung dengan Kim mungkin salah satunya jangan mengusung lawan ataupun calon yang kemudian berhadapan-hadapan dengan Kim. Dalam konteks itulah bukan tidak mungkin apa yang disampaikan PKB, Nasdem, dan PKS itu diedit keputusan politiknya. Yang awal memberikan dukungan ke Anies, kemudian diedit tidak mendukung Anies, hanya karena ingin menjadi bagian dari koalisi pemerintah di 5 tahun yang akan datang. PKS sepertinya memang agak ngotot pada posisi wakil. Kalau Anies memang tidak menjamin bahwa aman ini kemudian bisa berlayar, ada tawaran dari kubu Kim di mana di situ ada wakilnya bisa mendampingi RK. Disitulah kemudian PKS sedang membangun bridging soal kembali menjadi bagian dari mereka. Ini yang kemudian ada satu kesimpulan yang disimplifikasi bahwa seakan-akan Anies ini dalam konteks ini kemudian agak selesai dalam konteks pencalonannya untuk menjadi calon kandidat di Pilkada Jakarta. Ini yang kemudian membuat kenapa pembicaraan selama 19 hari ke depan menuju pendaftaran itu adalah pembicaraan yang seakan-akan Pilkada Jakarta sudah tidak menarik. Karena Kim Plus itu akan terwujud, yang dilawan itu kalau tidak bukan kosong hanya sebatas calon independen yang saat ini verifikasi faktual tahap kedua yang akan mungkin lolos. Karena kan pengumpulan KTP-nya kan meningkat secara signifikan dalam hitungan hari ini. Ini yang saya kira sudah menjadi pembicaraan per hari ini. Wallahu a'lam bisawab persisnya ya. Artinya apa? Karena PKS, PKB dan Nasdem ketika misalnya dituding, ditengarai bahwa mereka sebenarnya sudah mulai goyang, ingin bergabung dengan Kim, mereka juga tidak mau. Nah, tinggal diuji apa betul bantahan mereka ini konsisten hingga mampu mengantarkan Anies nantinya di KPU di Jakarta. Kan itu ujiannya. Kalau misalnya argumen-argumen normatif wakilnya ini kurang oke, belum genap kursinya, itu kan hal teknis. Pertanyaannya adalah soal PKS ya. Kalau cuman kurang 4, PKB udah cukup tuh, kan tinggal yakinkan PKB. Kalau PKB siap bergabung misalnya, udah bisa berlayar, tapi PKB memberikan catatan wakilnya bukan Anies, siapa kira-kira yang bisa dikompromikan? Bisa tidak wakilnya dari Nasdem? Untuk mengikat supaya Nasdem ini kuat. Kalau Nasdem tidak mau, muncul PDIP. Toh PDIP juga sudah ngomong, darah Anies ini darahnya merah katanya. Karena secara natural, darah orang itu merah. Kan ini kan komunikasi politik yang sangat sederhana sebenarnya bisa dilakukan oleh partai-partai itu. Tapi kan tawaran dari Kim ini menurut saya luar biasa. Teman koalisi, jadi menteri di 5 tahun yang akan datang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat kenapa partai-partai yang sudah memberikan dukungan kepada Anies
bukan tidak mungkin mereka itu akan mengubah pilihan politiknya di kemudian hari. Itu pembicaraannya, Putri. Baik.